Nah, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun bola supporter berada selalu sehat nih ya pastinya. Nah, kayak gini sama aku Uti, tapi sekarang aku nggak sendirian nih bola supporter. Soalnya kita sekarang udah kedatangan Bang Ari. Bang, apa kabar Bang? Sehat selalu, Nah. alhamdulillah. Kalau kita udah kedatangan Bang Ari nih bola supporter, pasti kita bakal bahas sepak bola dalam negeri ya. Nah, pas banget nih Bang Ari. Sekarang kan timnas mau menghadapi agenda Piala AFF ya Bang Ari. Iya. Nah, kemarin kan udah ada pengumuman resmi juga nih kalau Shin Tae-yong udah memanggil 28 pemain di skuad resmi timnas ya Bang. Nah, emang persiapan timnas buat menghadapi Piala AFF gimana nih Bang sekarang nih Bang? Untuk persiapan timnas Indonesia senior menghadapi Piala AFF ini baru akan dimulai tanggal 28 nanti. Oh, 28. 28 November ini akan melakukan pemusatan latihan di Bali. Oh, jadi ya di Bali ya Bang. Iya. Terus karena kan sebelumnya kan Shin Tae-yong juga ada di timnas U20 Indonesia kan di Turki sama di Spanyol. Betul. Dan kabarnya udah timnas U20 juga udah mau pulang lebih cepat. Iya, Seharusnya kan cepat. pulangnya kan tanggal 4 Desember jadi dimajuin di tanggal 24 25 lah, jadi pulang lebih cepat karena Shin Tae-yong harus fokus ke AFF ya. AFF senior ini. Nah, ada juga rumor yang beredar nih Bang, katanya Shin Tae-yong langsung mau terbang nih ke Inggris buat manggil Akan Bagot. Gimana tuh Bang? Bener nggak sih itu Bang? Ya kalau dibilang benar. Kemarin Indra Safri, Direktur Teknik PSSI bilang kalau seandainya Shin Tae-yong ini, bahkan kalau bisa dibilang hari kemarin atau hari ini berangkat ke Inggris ya? langsung, tujuannya untuk mendekati manajemen klub dari Gillingham FC di Inggris supaya bisa melepas Akan Bagot ke Piala AFF nanti. Kan kita perlu tahu kan AFF ini kan bukan ajang agenda FIFA kan. Artinya AFF ini klub boleh menahan pemain karena tidak termasuk agenda FIFA. Jadi Shin Tae-yong mungkin mau kedekatan ya, artinya Akan Bagot ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia di AFF nanti. Gitu sih. Sebenarnya nggak hanya si Akan Bagot, kita juga membutuhkan Sandy Walsh. Sandy Walsh kan juga bermain di klub Belgia kan, KF Mechelen kan. Nah, di sana juga agenda pertandingan di KF Mechelen di Belgia itu juga bentuk sama jadwal Piala AFF 2022. Nah, kabarnya juga Shin Tae-yong akan ke Belgia juga untuk berusaha mendekati manajemen dari klub sana bisa melepas Sandy Walsh ke timnas Indonesia. Apalagi kan Sandy Walsh kalau seandainya benar dilepas sangat bangga kali dia ya, karena kan baru saja naturalisasi kan. Iya, Nah, kalau Uti sendiri juga sebenarnya kita tuh di timnas Indonesia itu ada 8 pemain yang bermain di luar negeri kan. Iya, betul. Ada Sandy Walsh, ada Akan Bagot, ada Jordi. Oke, tadi kan Akan Bagot di Inggris, Sandy Walsh di Belgia, Jordi Amat di Malaysia, Sadil Ramdhani di Malaysia, Sabah. Terus ada Egy Malfikri di Slovakia, ada Davitan Slovakia, terus ada Pratama Arhan dan terakhir di Jepang, dan terakhir ada Asnawi Mangkualam di Korea Selatan. Betul. Nah, dari 8 pemain Indonesia yang ada di luar negeri ini, kemungkinan besar baru 4 pemain yang bisa membela timnas Indonesia di AFF nanti. Oh gitu. Kalau menurut gue ya, pertama adalah Arhan sama Asnawi Mangkualam. Karena apa? Karena liga kompetisi di Jepang dan di Korea Selatan masih bergulir terus sudah selesai. Oh, tapi karena masih main kan kemarin kan mereka ya? Masih main kan karena Piala Dunia nih digelar ini kan, jadi kompetisi Piala Dunia digelar bulan November ini, jadi kompetisi di sana udah selesai. Oh, udah selesai di Jepang. Udah gitu. Jepang sama Korea udah selesai. Oh, beda sama Liga Eropa ya? Karena kan fokusnya kan dimajuin karena kan Piala Dunia kan di akhir musim gitu. Betul. Dan mereka itu sudah berada di Indonesia dari libur. Artinya udah nggak ada kompetisi, dan akhirnya mereka itu bisa bermain buat timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Sementara buat Sadil Ramdhani juga udah selesai masa tugasnya bersama Sabah di Malaysia, dan terakhir udah Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini baru akan mempunyai satu pertandingan terakhir di final Piala Malaysia lawan Selangor FC. Final Piala Malaysia ini antara Johor Darul Takzim lawan Selangor FC ini akan bermain tanggal 26 November hari Sabtu. Setelah final itu mungkin Jordi Amat tanggal 27-nya langsung berangkat ke Indonesia buat gabung TC di Bali nanti tanggal 28. Dari 4 itu, sementara 4 lainnya kayak Egy, Witan, terus tadi Sandy Walsh dan Akan Bagot masih, kalau menurut pribadi gue masih 50-50 karena kan 4 tim ini mempunyai jadwal yang bentuk sama AFF nanti gitu. Makanya sekarang Shin Tae-yong berusaha mendekati seperti itu ya Bang, buat bisa memanggil kayak Akan Bagot tadi kayak gitu ya. Artinya Shin Tae-yong ini membutuhkan mereka. Iya, betul. Kalau dengan kita lihat kan Egy Malfikri, Witan Sulaiman, Akan Bagot dan Sandy Walsh itu kan pemain top kan, artinya mereka tuh apalagi kan target Shin Tae-yong kan juara kan. Betul. Dan
Dan terlebih Sintayong juga dipusingkan dengan tidak adanya kompetisi di Indonesia. Berarti akibat lagi di Kanjuruhan kemarin. Nah, Sintayong tuh pengen empat pemain ini tuh yang bermain yang lagi bermain di kompetisi itu bisa tetap stabil mainnya gitu sih. Betul. Nah Bang, kalau Abang udah mention juga nih ya sebelumnya masalah naturalisasi ini. Nah menurut Abang gimana nih 2 pemain naturalisasi tersebut bisa nggak sih nanti memberikan penyegaran baru nih di timnas kita? Ya kalau bisa dibilang penyegaran baru lah. Iya. Back tengah kita akan lebih kuat dengan diisi oleh pemain yang berpengalaman di Eropa. Bagot sama Jordi Amat. Sama-sama back tengah. Lalu Jordi Amat juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Nantinya kan cukup bagus juga. Adapun juga seandainya kita ada Sandy Walsh. Sandy Walsh itu bermain di winger, di back sayap. Nah, kita sebelum Sandy Walsh datang, kita juga punya Pratama Arhan sama Asnawi Mangkualam yang bermainnya cukup bagus juga. Dan kalau sebelum Jordi Amat juga datang, kita punya Fahrudin Arianto, punya Rizky Ridho dan dan ada Hansa Muyama juga yang malah dipanggil kan. Artinya 3 pemain back tengah kita sebenarnya pemain back yang udah pengalaman juga. Udah baik juga ya pengalamannya. Terbaik juga. Dan ditambah ada Jordi Amat sama Sandy Walsh, ya kita lebih baik juga gitu. Sayang Seini Patinama yang awalnya pengen dinaturalisasi masih prosesnya belum selesai karena kan tinggal di presidennya mungkin lagi sibuk atau lagi apa sehingga emang tidak bisa bermain di Piala AFF nanti. Gitu. Oke, kalau dibilang ini kan 28 pemain ini kan 28 pemain ini kan terdiri dari beberapa pemain senior yang udah pengalaman sama Sintayong. Ada 3 pemain U20 juga dipanggil. Ada Muhammad Ferrari, ada Marcelo Di Ferdinand sama Jaki Askraf kalau nggak salah dari PSM. Berarti ada 3 ya dari timnas U20 ya? Yang dipercaya untuk ikut tes senior nanti. Lalu ada 2 pemain yang kembali lagi dipanggil. Artinya kan 2 pemain ini kan bermain 2 pemain yang baru panggil ini dan Samuyama sama Andi Setio. Nah 2 pemain ini kan artinya mempunyai pengalaman bermainnya cukup bagus di klub. Ya kita lihat Hansa Muyama nggak tergantikan di Persija Jakarta. Begitu juga dengan Andi Setio di Tira Persikabo 1973. Iya 1973. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.